Suara langkah kaki terdengar di depan kamar, tiba-tiba terbuka. "Mir, Amir, temenin aku yuk," ajak Hendra sembari masuk ke dalam kamar. "Kemana? Jalan-jalan aja yuk. Malam-malam? Jalan-jalan kemana nih?" tanyaku. "Temenin aku penelusuran. Bilang kek dari tadi. Duh, aku lagi mager banget, Hen. Ayolah, kamu temenin aja, nggak usah ngapa-ngapain." Tetep aja, ujung-ujungnya entar aku lagi yang kena. Hendra pun cengengesan. "Ayo Mir, bantuin temen lah. Jawab dulu, mau penelusuran kemana? Ke rumah kosong di Jalan Gading. Tahu kan kamu?" "Iya." "Katanya banyak kuntilanak di sana. Aku pengen tahu bener atau enggak." "Aduh, nggak ada kerjaan amat dah. Yuk, ayo, ntar aku kasih sajen." "Oke." Aku pun langsung tuju. "Nasi bebek penyet komplit ya. Deal?" "Sip," balas Hendra sambil mengangkat jempolnya. "Aku siap-siap dulu bentar." "Wush." "Oke, aku tunggu di luar." Hendra keluar kamar. Setelah ganti baju, aku berjalan keluar kamar. Terlihat Hendra sudah berdiri di parkiran. "Udah Mir?" tanyaku. "Udah." "Kamu bawa siapa Mir?" "Nggak bawa siapa-siapa. Katanya aku nggak usah ngapa-ngapain. Kalau ada apa-apa gimana?" "Ya, ntar juga datang sendiri." Dilema memang, kalau mengajak si Tebu, nanti kuntilanaknya malah dipinang, terus dibawa ke pohon nangka di samping kosan. Ujung-ujungnya tiap malam pada berisik, tidak jarang malah mengintip penghuni kosan yang sedang mandi. Kalau bawa si Hitam dan King Kong, bisa-bisa belum selesai udah mulai pada bubar duluan. Malahan bisa bikin rusuh, kayak kejadian di penelusuran sebelumnya. Jadi kali ini biar aku sendiri saja, toh cuma kuntilanak. Hendra mengajakku berjalan ke utama. Di sana sudah sebuah mobil minibus terparkir di pinggir jalan. Terlihat beberapa orang sudah menunggu kehadiran kami. "Banyak juga ya?" tanyaku. "Berdelapan, sama kamu." Setelah memperkenalkan diri, aku pun langsung masuk ke dalam mobil, duduk di kursi paling belakang, di samping Hendra. "Mas, kata Hendra penelusuran terakhir rusuh ya?" tanya salah satu teman Hendra. Sebut saja Saiful. "Iya," balasku. "Itu gara-gara apa Mas?" "Tidak mungkin aku bilang itu semua karena ulah si King Kong melepaskan beberapa jin anak kecil yang disekap oleh jin pesugihan. Ada yang sompral dan sombong, jadi pada marah," balasku. Saran aku sih, nanti jangan ada yang sompral, jaga sopan santun, takutnya nanti ada yang ikut pulang kan berapi," sambungku. "Iya Mas." Kami pun sudah tiba di lokasi penelusuran, sebuah rumah megah yang sudah terbengkalai. Rumahnya memiliki 2 lantai, cat temboknya sudah kotor menghitam, dan hampir semua jendela sudah pecah. Dari pagar depan sampai teras depan sudah ditumbuhi ilalang. Jujur, aku lebih takut bertemu ular daripada penghuni rumah ini. "Gimana Mir?" tanya Hendra. "Gimana apanya?" Aku berbalik tanya. "Rumah lah, rame nggak?" "Oh, mayan sih. Tadi udah ada yang duduk di atas atap sama balkon," balasku. "Kunti?" Kami semua pun masuk ke dalam. Hawanya terasa sangat dingin sekali. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi lebih pengap. Beberapa anggota penelusuran sudah mulai merasakan perubahan itu. "Merinding banget aku," ucap salah satu anggota. Aku pun hanya tersenyum mendengar reaksi mereka. Saiful mulai mengeluarkan kamera dari dalam tasnya, merekam situasi sekitar. "Oh alah, malah pada ngevlog," batinku. Bosan, aku mencari tempat duduk sambil menunggu selesai ngevlog.
Terlihat sebuah papan kayu tergeletak di dekat tembok. Tidak pakai lama, aku duduk di sana sambil menyandarkan punggung ke tembok. Ada apa sih rame-rame? Terdengar suara wanita dari plafon yang bolong. Iya, saut suara wanita lainnya. Ih, cakep banget. Aku mau yang itu ah. Itu juga cakep juga, yang duduk dekat tembok. Aku pun menada. Terlihat beberapa kuntilanak sedang duduk di platform yang bolong sambil ongkang-ongkang kaki. Dia lihat ke sini. Hihihi, ucap salah satu kuntilanak diiringi tawa genitnya. Ya Allah, udah mati aja. Masih begitu, gimana pas hidup? Ucapku dalam hati. Jumlahnya tidak hanya 1 atau 2, tapi sudah puluhan kuntilanak berkumpul. Mengelilingi kami sebagian besar duduk di plafon dan tangga. Salah satu kuntilanak mulai melayang-layang di atas kepala Hendra. Jangan ganggu dia, nanti ada yang marah. Ucap salah satu kuntilanak yang lebih senior. Dia sedang duduk di dekat tangga, matanya terus menatap ke arah Hendra. Aku hanya bisa tergeli melihat tingkahnya. Yang ini aja deh. Kuntilanak itu terbang ke salah satu anggota dan memeluknya dari belakang. Suara tawa mereka pun saling bersautan. Kuntilanak yang sedang duduk di platform sudah mulai turun mendekati Hendra. Ada yang sedang menatap dari dekat. Ada juga yang meraba-raba anggota tubuh. Pegel ya? Kataku pada Saiful yang sedang memegang kamera. Iya mas, balasnya. Ada yang nyender di pundak kamu tuh. Yang bener mas. Iya, 2 biji pula. Terus gimana mas? Baca doa aja dalam hati, ntar juga pergi. Sepertinya Saiful sudah membaca doa. Terlihat dari tingkah kuntilanak itu yang tidak nyaman. Sedikit demi sedikit mulai menjauh. Ih, kayaknya dia bisa lihat kita deh. Keluh kuntilanak itu. Masa sih? Balas kuntilanak lainnya. Coba kamu cek. Perintah si kuntilanak senior. Salah satu kuntilanak mulai melayang ke arahku. Dia melambai-lambai tangannya tepat di depan wajah. Aku bergeming berpura-pura tidak melihat. Selain itu, dia juga mulai mengibas-ngibaskan rambut panjangnya ke wajah. Geli rasanya. Lagi-lagi aku berusaha menahannya. Kayaknya nggak bisa lihat. Ucap kuntilanak itu lalu melayang menjauh dariku dan kembali mendekati Saiful. Masa sih? Datang kuntilanak lain mendekat. Dia mulai membelai rambutku, menyandarkan tubuhnya yang bau itu. Kututup mata berusaha konsentrasi untuk melepaskan sukma. Nekat banget sih kamu. Ucapku sambil menjambak rambutnya dari belakang. Ah, sakit. Teriak kuntilanak itu. Makanya, gak usah iseng, mandi sana. Badan kamu bau. Ampun, ampun. Seketika suasana ruangan menjadi riuh, banyak suara bersautan. Dia bisa lihat ternyata. Iya, ih, kabur ah. Kasihan si Reni. Ah, lepasin saya, sakit tahu. Ucap kuntilanak itu meronta. Pergi, jangan ganggu. Gak tahu orang lagi mager apa. Iya. Kulepaskan genggaman, kuntilanak itu pun langsung terbang menembus plafon. Bau anyir bercampur busuk mulai menyeruak memenuhi ruangan. Aku sudah tahu, ini pasti ada kedatangan kuntilanak merah. Seperti kuntilanak tadi mengadu pada pimpinannya. Tidak hanya 1, ada 2 kuntilanak merah mulai turun dari plafon. Dari wajahnya terpancar amarah yang lumayan besar. Pergi! Teriaknya sambil melotot ke arahku. Kuntilanak merah kedua tertawa melengking. Suara tawanya sampai terdengar oleh beberapa anggota penelusuran. Beberapa anggota mulai mengalami sesak nafas karena tubuhnya diimpit oleh kuntilanak yang lain. Ada yang pusing, mual, dan pundaknya berat.
Dengan cepat aku berlari mendekati mereka mengusir kuntilanak itu. "Hendra, pulang sekarang," ucapku pada Hendra yang tampak panik. "Tapi mas," salah satu anggota, "pulang sekarang atau makin parah. Pemimpinnya sudah marah banget itu." Namun mereka pun menuruti, mulai membereskan barang dan keluar dari rumah. Namun ada yang masih belum puas. Kuntilanak merah itu masih mengejar salah satu anggota, mendorongnya hingga jatuh tersungkur. "Woi!" teriakku seraya membalikan badan dan bertolak pinggang, kemudian melotot pada kuntilanak merah itu. "Jangan macam-macam kamu, anak kecil," ucap kuntilanak merah. "Ye, mau aku kepang tuh mulut," terdengar suara dari sosok yang aku kenal. "Tebu, ngapain kamu di mari?" ucapku melalui batin pada sosok genderuwo itu. "Disuruh si hitam, macan kumbang, padahal aku lagi asik tidur," balasnya. Tadi apa kamu bilang? Badan borokan gitu, mau nggak aku cakar-cakar?" Sambungnya seraya menunjukkan kukunya yang panjang, bahkan kuku kuntilanak merah itu pun kalah panjang. "Beh, kayak badanku kamu bagus saja, Bu," sautku lewat batin. "Diem, Mir," balasnya. "Anak ini udah ganggu kami, dia juga melukai anak buahku," balas kuntilanak merah itu. "Emang kamu apain anak buah, Mir?" bisik si Tebu. "Aku jambak, habis ganggu banget." Si Tebu pun tertawa. "Pergi, jangan balik lagi ke sini," usir kuntilanak merah. "Iya, ini udah mau pulang." "Kamu malah dorong teman aku," balasku. "Cepat pergi, cerewet bener nih cewek jelek. Aku ikat di pagar aja gimana?" tanya si Tebu. "Jangan, ntar kalau ada orang lewat kasihan." "Yah, percuma dong datang kemari, mending aku cepetan balik. Mir, ntar makin rame. Aku juga lagi malas buang-buang energi lawan beginian. Mau lanjut tidur lagi," ucap si Tebu. "Iya," balasku. "Awas ya, kalau ada anak buah kamu yang ikut aku makan," ancam si Tebu, membuat kuntilanak yang tadi menonton di balkon dan atap langsung berhamburan ke dalam rumah. "Gimana, Mir? Ada yang ikut gak?" tanya Hendra. "Aman, gak ada yang ikut kok," balasku. "Udah pada enakan?" tanyaku pada semua anggota penelusuran. "Alhamdulillah mas, udah gak mual sama pusing lagi," balas Saiful. "Sebelum pulang baca doa dulu." Setelah berdoa, kami pun langsung masuk ke mobil, kemudian pergi meninggalkan lokasi. "Mir, tadi kenapa sih sampai marah?" tanya Hendra. Aku tidak bisa mengungkapkan alasan sebenarnya, kan aneh. Masa gara-gara menjambak rambut kuntilanak, mereka keganggu aja sama kehadiran kalian, ucapku. "Oh begitu, emang kamu gak izin dulu, Mir?" "Enggak," balasku cengengesan sambil menggaruk kepala. "Pantesan." Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya. Oke.